Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia. Dan kali ini saya akan membahas dua saham yang dipilih oleh member belajar bersama MSI ya. Nah, jika kalian ingin bergabung ke Telegram belajar bersama MSI, linknya ada di deskripsi ya, dan ini 100% gratis, tidak berbayar ya. Langsung saja kita cek ke atas. Nah, dari 41 suara, 20% pilih bumi, 15% cuan, dan 15% adi. Berarti 15% ada 2 ya. Oke, jika ada 3, berarti saya akan memilih 3 ya, soalnya yang keduanya itu ada 2. 15%-nya sama, jadi saya akan membahas 3 saham. Dan pertama saya akan membahas saham bumi terlebih dahulu. Nah, chart sudah ada. Ini saham bumi penurunannya super besar banget ya. Jika kita tarik garis dari harga tertinggi pada tahun ini, yaitu pada tahun lalu, ini bumi sudah turun hampir 55%. Setengahnya lebih ya. Jika kalian punya 10 juta, mungkin uangnya sekarang tinggal 48. Jika kalian punya 10 juta, uangnya tinggal 4,8 juta ya. Jika dari harga sekarang ingin naik ke atas, butuh kenaikan yang besar juga, yaitu 120%-an ya. 120% untuk naik ke harga 486. Itu sangat besar sekali. Dan di sini ada gap yang cukup besar ya. Ini di sini waktu ARB berturut-turut ya, di sini ada gap besar banget. Dan hari ini juga hampir ARB ya. Malah ARB auto reject bawah. Dan jika kita lihat net foreign buy dan sell-nya ini asing terus keluar, tapi wajar karena ini penjualan cengdong ya, bukan penjualan asing seperti reksadana atau lainnya gitu. Dan volume masih liquid, masih triliunan ya, masih dalam angka triliunan, masih liquid. Dan jika kita lihat broker summary ya pada hari ini tanggal 2 Februari, yang akumulasi itu BB UYP ya, dan ini domestik, kita ganti dulu ke all investor. Nah, BB dan penjualnya LG, U ini tidak ada ya, U malah akumulasi. Kita lihat ke foreign, dan ternyata U ini udah dikit banget. Sepertinya barang cengdong udah mulai kosong ya, nggak sebanyak dulu, alias udah mulai habis barangnya. Dan diakumulasi oleh CC, ZP, NI, U ya. Jika kita lihat ke domestik, penjualnya adalah LG. Penyebab ARB adalah LG dan CP ya. Jadi LG dan CP mereka jual besar-besaran, sehingga harganya ARB dan ditampung oleh BB di harga ARB. Seperti itu. Nah, siapa sih di balik broker-broker ini? Kita cek di bulan berikutnya apakah mereka ada atau tidak. Pada bulan Januari kita cek. Nah, kita cek dulu ke foreign. Ini foreign ini ada AK ya, pembelinya itu AK. Kita cek AK siapa sih? AK BK ini siapa yang kemarin beli? Langsung saja kita gunakan kode X. X bumi. Nah, kita tunggu sebentar, sedang loading ya. Nah, sudah keluar. Kita unduh dulu lalu kita buka. Oke, tunggu sebentar, sedang loading. Oke, sudah keluar. Ekspor bumi. Oh iya, jangan lupa ini. IS itu adalah asuransi, kode dari asuransi. CP kode dari korporat. PF kode dari dana pensiun. IB kode dari investment bank. ID kode dari individu atau retail ya. MF itu reksadana. SC sekuritas. FD foundation, dan OT adalah others. Lalu kita cek di sini, dan ini shares itu sahamnya ya, jumlah sahamnya. Cuma karena angkanya sangat banyak, saya pusing langsung ke value aja untuk melihat ownership persentasenya ya. Dan di sini kita ke foreign dulu. Kita penasaran siapa sih AK itu. Nah, di sini udah ada foreign. Ternyata asuransi di foreign itu gak ada ya. Dikit banget jumlahnya. Nah, dan ada kenaikan pembelian dari foreign korporasi ya, hampir 2% lebih ya, bukan hampir tapi 2% lebih dari foreign korporasi. Lalu dari dana pensiun juga ada kenaikan dikit, cuma berapa
poin ya. Dan di foreign investment bank ada kenaikan cukup signifikan. Dan ide retail asing nggak ada, malah turun. Dan dari reksadana ada kenaikan tapi dikit banget ininya kenaikannya. Nah kalau foreign OT ini turun drastis karena si Chengdong ya, Dan ini bukan Chengdong aja di orders, jadi ini dari beberapa data gitu, data orders. Salah satunya Chengdong seperti itu. Jadi bisa disimpulkan AK dan BK yang pada bulan Januari akumulasi adalah ini foreign korporasi ya, atau kalau di Indonesia itu kayak PT-PT gitu ya. Nah yang belinya foreign. Dan investment bank kemungkinan menggunakan BK ya, investment banknya menggunakan BK. AKBK adalah korporasi dan investment bank. Korporasi dan investment bank biasanya untuk jangka panjang, mereka bukan trading ya. Beda dengan MF dan ID, mereka bisa trading harian juga. Nah sekarang kita ke lokal, kita ganti kategorinya dari foreign ke domestik. Di sini XL membeli 1 triliun dan OK menjual. Ini OK siapa? SS siapa? Kita cek langsung ya. Lokal asuransi menjual cukup signifikan dari 4% ke 2%. Berarti ada penjualan sekitar 2%-an ya. Lalu di foreign korporasi juga ada penjualan besar-besaran. Penjualannya 1,51% ya. Cukup besar juga penjualan dari lokal korporasi. Dan dari lokal dana pensiun juga ada sedikit penjualan ya. Kalau dari sini lokal dana pensiun, lokal VF ya, ada penjualan. Ini naik karena harganya berubah ya. Lalu dari investment bank ini kosong, nol, nggak ada investment bank yang beli saham Bumi. Lalu lokal ID ini retail bertambah cukup besar, 7% naiknya ya, dari 70,16 ke 77,22. Lalu lokal reksadana juga turun drastis, jadi reksadana jualan Bumi juga. Makanya harga Bumi tertekan karena reksadananya jual, lalu asuransi jual, lalu korporat jual, dan yang nampung siapa? Ya retail. Ini juga sekuritas jual ya, perusahaan sekuritas menjual saham Bumi. Foundation juga jual, foundation itu yayasan ya, yayasan juga menjual saham Bumi, berarti saham Bumi emang busuk mungkin ya. Seperti itu. Jadi OK, PD, dan AK ini kemungkinan adalah reksadana, asuransi, dan siapa tadi? Reksadana ya, asuransi, dan ini sekuritas. Kemungkinan sekuritas itu PD. Karena PD yang punya produk investasi gitu ya. Kemungkinan itu PD. Dan OK kemungkinan ini asuransi, ini OK cuma barangnya udah habis. Dan XL ini udah tentu, XL ini seorang retail. Kalau SS ini SS nggak terlacak ya. Di sini karena yang beli banyak tuh retail. ID nggak ada yang beli lagi. Berarti tidak terlacak untuk SS. Jika kita lihat ke harga terbaru, ke hari terbaru, apakah OK masih muncul di lokal? Udah nggak ada barang OK, udah kosong ya. Tapi sini ada SS yang menarik, tuh ada SS yang menarik tuh itu ya. Dan jika di foreign, YU udah nggak ada, Chengdong udah nggak jualan lagi, mungkin barangnya udah kering ya, udah pas. Nah sekarang kita ke teknikalnya ya. Karena beberapa barang besar udah habis, jika harga Bumi mantul dari close hari ini ya, atau close tanggal 2 Februari dan besok naik dikit, yang penting warna hijau, maka Bumi ini bisa kembali naik ya, minimal ke 332. Jika besok Bumi membuat cat hijau, bebas mau apapun asal cat warna hijau, asal candle warna hijau seperti itu, maka berpotensi untuk rebound ke atas. Dan resistennya ada di 328 ya, pasnya 328.
Dan jika ini tertembus, maka support selanjutnya ada di sini, ada di 154, sangat dalam sekali. Semoga saja besok tanggal 3 Februari bumi ini enggak jebol ya. Jadi menurut saya lebih baik bumi ini menunggu dulu ya, wait and see gitu, seperti itu. Ini bukan ajakan jual atau beli ya. Lanjut, kita ke saham apa tadi? AAD ya, kita ke AAD terlebih dahulu. Kita langsung cek chartnya AAD. Nah, di sini saya ada coret-coret dikit jadi saya hapus. Oke. Nah, AAD ini di tengah penjualan, bukan penjualan, di tengah penurunan IHSG, dia malah naik 6,25%. Karena wajar sih dia naik karena harga batu bara juga naik, ditambah AAD ini dapat izin batu bara yang cukup besar ya, nggak banyak terpotong seperti emiten-emiten yang lain. Jadi wajar saja jika AAD naik. Nah, kita ke broker summary-nya. Pada hari ini kenaikan AAD didorong oleh DX, DH, CC, PD. Kemungkinan ini retail, kemungkinan domestik semua ya. Ya benar. Karena foreign-nya ini jual ya, foreign jual dan dinaikkan oleh domestik, oleh lokal ya. Ada DX, DH, CC. Kalau pada bulan kemarin yang beli siapa sih? Januari. Ya. Ada RF, LG, NI. Dan DX yang jual pada bulan kemarin. Ini RF dan LG siapa sih? Kita cek. Kita cek dulu. Nah, kita pakai kode X ya. Bukan di sini. Nah, kita XAAD. XAAD. Kita tunggu sebentar. Nah, kita langsung buka. Kira-kira siapa sih di balik broker itu? Nah, kita udah terbuka. Kita baca dulu, kita down save. Oke. Karena ini saham banyak sekali angkanya, saya pusing, saya langsung ke value saja, ke ownership percentage. Dan IS penjual pada bulan Januari, lokal IS jual, lalu lokal CP beli. Berarti AAD ini banyak dikuasai oleh korporat lokal ya, daripada retail. Ini dana pensiun hampir nggak ada, dikit banget. Investment bank nggak ada, investment bank yang investasi di AAD. Dan lokal ID turun dikit, tapi turunnya dikit banget ya. Lalu lokal reksadana ini naik ya, naik 1,29%. Sekuritas naik tapi dikit banget naiknya. Foundation anggap nggak ada. OT anggap nggak ada. Jadi pembelian besar itu dari korporat ya, dari sebuah korporat dan dana pensiun dan reksadana. Dan kemungkinan LG ini adalah reksadana Trimegah ya. Jadi reksadana Trimegah beli AAD dan average-nya di 8.000 ya, kita bulatkan di 8.000 average dari reksadana Trimegah. Dan RF ini kemungkinan korporat ya. Korporat yang beli, ini RF kodenya. Kalau RF jualan berarti korporat yang beli pada bulan Januari ini jualan, seperti itu. Dan ini XL tentu saja retail. Tadi kan retail turun, berarti retail yang jualan. Seperti itu ya, mudah banget cara analisa broker summary. Ke foreign kita sekarang, pada bulan Januari ini KZBK ya, dan penjualnya U lagi ya. Kita geser dulu ke foreign. Nah, dan foreign IS ini hampir nggak ada, anggap nggak ada. Foreign korporat ada kenaikannya, ada pembelian dari korporat, dan dari dana pensiun ini turun drastis dari dana pensiun. Dan investment bank, berarti lokal ini investasi AAD kebanyakan adalah investment bank ya. Investment bank dan reksadana. Kalau reksadana wajar karena AAD kan masuk berbagai indeks, jadi wajar saja. Ini bank, investment bank ada kenaikan juga. Foreign ID ada penurunan, dan foreign reksadana ada penurunan juga ya. Sekuritas penurunan juga, foundation anggap gak ada, dan foreign others juga turun signifikan, lumayan ya, dikit juga. Jadi yang dibalik broker KZ dan BK adalah korporat alias PT ya. Korporat alias PT dan investment bank.
investment bank dan korporat yang membeli saham ADI, dan penjualnya adalah reksadana, sekuritas, dan dana pensiun. Dana pensiun biasanya memakai broker. Dana pensiun asing itu ZP atau RX ya. Saya nggak bisa pastiin, tapi biasanya pakai ZP dan RX seperti itu. Nah, dan barang dari KZ itu apakah kita cek dulu. Nah, di sini KZ juga ada penjualan KZBK. Kemungkinan KZ yang jual ini adalah investment bank ya. Jadi mereka kemungkinan bisa jual atau korporatnya jual untuk ini ya, untuk rebalance. Nah, dan jika kita ke domestik, kita lihat ke domestik, DX, DH, dan CC. Ini DX pemain baru ya, nggak bisa dilacak. Nah, ini ada LG juga, berarti Trimegah masih melakukan akumulasi pada saham ADI ya. Nah, kita langsung ke chartnya. Di sini gap udah tertutup ya, udah tertutup pada tanggal berapa ini? Tanggal 26 Januari udah ketutup. Tapi sekarang harga ADI juga loncat dan buat gap yang tipis ya. Hanya satu tick gapnya. Dan ini nggak penting, satu tick. Dan kemungkinan ADI jika harga batubara terus naik, dan kemungkinan akan naik karena ada pembatasan, lalu ADI kan dapat izin yang penuh ya, hampir penuh, dan produksinya bisa meningkat gitu. Produksinya meningkat, labanya meningkat, dan harganya meningkat juga. Jadi ADI ini lebih baik jika kalian punya barang di hold. Mungkin targetnya sampai ke angka 8.825. Dan jika lebih gila lagi, targetnya ADI mungkin 10.000 ya. Mungkin di sini. Ini lebih gila banget. Dan lebih masuk akal di angka 8.875. Dan jika ADI menembus area ini nih, misalnya saya garisin dulu. Nah, di sini kan ada support kuat ADI. Jika ada sebuah candle di sini, candle full body, bukan shadow kayak gini ya, full body atau full body ya, bukan candle kayak gini, maka ADI bisa turun ke harga yang lebih dalam, dan kemungkinan bisa turun ke sini ke harga 6.175, dan bersyukur pada hari pada hari 29 Januari ADI hanya membuat shadow doang, nggak membuat body di bawah support ya. Dan kemungkinan ADI masih bisa menguat dengan level entry di area MA60 ya, di area sini, jika dapat pullback seperti itu. Dan jika tidak dapat bisa di skip saja, karena jika sahamnya dibeli bukan di area MA60, bukan di area yang biru ini, maka risknya sangat besar, resiko loss sangat besar. Dan resiko keuntungan sangat dikit, jadi bisa di skip saja. Nah, kita langsung ke saham terakhir. Apa saham terakhir itu, lupa lagi saya. Oh iya, saham cuan ya, saham milik Pak Pepe, cuan. Kita cek dulu cuan. Oke. Nah, keluar ya. Ini saham cuan juga turunnya lumayan signifikan. Kenapa turun? Karena sebelumnya kan MSCI ini ragu dengan free float kita, free float IHSG gitu. Jadi mereka ngancam mau turunin kasta IHSG ke selevel dengan Pakistan gitu kan. Jadi ada ketakutan dalam cuan. Tapi pada sore tadi, OJK dan BEI mengumumkan bahwa mereka akan membuka kepemilikan di atas 1% ya. Jadi bukan 5% saja, di atas 1%, dan ini membuat transparan. Ini lebih bagus untuk market. Jika kita tarik garis dari harga tertingginya ya pada bulan kemarin, udah turun 47% ya, lebih parah bumi ternyata. Nah, dan kita lihat yang jual, yang beli itu CC nih, SKI ya. Yang jual PDHP HP. Saya jadi ingat sebuah reksadana HP ya. Dan di sini pembelian CC, BK, dan penurunan ZP.
sepertinya agak sepi cuan ininya pada hari Senin tanggal 2 Februari agak sepi. Jadi nggak ada yang beli barang di harga ARB gitu. Jika kita lihat pada bulan kemarin ini yang jualan siapa dan yang beli siapa. Ya, yang beli domestik XL, kemungkinan retail ya. Retail beli dan sahamnya turun. Pahlawan bursa. Dan yang beli asing yang beli itu BK dan U dan jualnya CC ya. CC siapa sih? Kita cek. X cuan. Kita cek. Nah, keluar. Kita ke value langsung, kita lihat asing dulu. Saya penasaran asingnya siapa sih? Seperti itu kan. Nah, di sini asuransi asing nggak ada perubahan, korporat asing ada perubahan dikit, mereka akumulasi. Oke, kepencet, sorry. Dan di sini ada dana pensiun jual dikit juga. Investment bank jual juga, berarti yang menguasai saham cuan ini investment bank ya dari sisi asing. Dan asing retail ini berkurang. Namun ada peningkatan di reksadana ya. Jadi banyak reksadana asing yang beli saham cuan dan kepemilikannya naik gitu, bukan mereka naik. Salah satunya yang beli itu BlackRock, kita lihat ya. BI cuan. BlackRock ini beli cuan kalau nggak salah. Ya benar, beli 9 juta lembar. Jika dalam lot berarti 90.000 ya, membeli 90.000. Dan kenaikan dari foreign MF salah satunya adalah pembelian oleh BlackRock ya. Pembelian besar oleh BlackRock seperti itu. Dan foreign sekuritas ini nggak ada perubahan, foreign foundation kosong, dan foreign orders juga ada penurunan juga. Berarti yang beli ya BK ini pada Januari kemungkinan tinggi adalah korporat. Dan si CC ini kemungkinan tingginya adalah siapa yang paling besar nih? Yang paling besar jual kemungkinan adalah dari sekuritas atau dari dana pensiun, dan biasanya CC ini dipakai oleh dana pensiun ya, dana pensiun asing seperti itu. Lalu kita cek lagi dan ingat-ingat ini BKU ini adalah BK, jadi BlackRock memakai broker BK di cuan seperti itu. Nah, kita ke domestik, dan domestik oleh XL dominasinya, berarti retailnya nambah. Kita cek, oh berkurang ternyata ya, retailnya berkurang, tapi yang top akumulasi pada bulan Januari adalah XL. Ini menarik sekali nih. Tadi siapa yang pakai broker XL? Kita lihat, dan lokal IS kosong, lokal korporat naik tinggi banget nih. Berarti benar kan, paling tinggi kan? Ya benar. Lokal korporat paling tinggi, berarti sekarang yang pakai XL atau Stockbit itu bukan retail doang, ada korporat sejenis PT, mereka beli saham melalui sekuritas Stockbit. Nah, di sini kan XL. Mungkin orang-orang ngira wah, dibeli retail nih. Padahal yang beli bukan retail loh, tapi korporat. Alias PT ya, korporat yang belinya. Dan yang jual, kita cek. Yang jual AZ. AZ itu adalah mutual fund alias reksadana ya. Jadi jika ada penjualan dari XL, yang jual kemungkinan korporat, itu bahaya banget ya. Jika korporat jual, tekanannya akan tinggi juga. Jadi mereka ini sedang akumulasi korporatnya ya, pakai broker retail alias XL, bukan broker bergengsi lagi. Nah, langsung kita cek ke chart. Cek. Oke. Dan di sini cuan pada tanggal 2 Februari ini ARB ya. Tapi ini menarik banget nih chartnya. Jika pada tanggal 3 Februari si cuan ini berhasil membuat chart seperti ini nih. Saya buletin dulu biar kelihatan. Nah, kalau buat chart seperti ini lagi si cuan di sini bikin
chart ya di sini. Kemungkinan cuan bisa bikin pola W ya, atau double bottom ya. Nanti buka double bottom, di sini buka huruf W, dan kemungkinan bisa naik lagi ke sini ke angka 2240 seperti itu ya. Jadi jangan biarkan si cuan ini nembus MA 400 di sini ya, di angka 1260. Jika area ini tertembus, maka support cuan selanjutnya di sini, di bawah banget nih, di 570 ya, enggak, di sini di 665 jika MA 400 dijebol seperti itu. Dan jangan sampai MA 400 kejebol. Lebih baik jika besok cuan ini membuat candle hijau ya, meski kecil, meski doji, yang penting candle hijau, cuan bisa rebound ke atas dan menuju angka ini, angka 2220 ya. Di sini ada support kuat karena bukan support, ada resisten kuat seperti itu ya. Ini bukan ajakan jual atau beli, saya hanya menjelaskan secara rinci gitu ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.